Pemazmur Daud pada saat itu menulis seperti ini, biar rohmu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Roh Kudus itu roh yang baik, saudara. Dan kebaikannya sangat ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita dengar kesaksiannya Pastor Rian, dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dia sediakan rumah buat orang yang bahkan dunia tolak. Amin, saudara ya. Malam ini saya punya satu kata yang sangat penting Anda perlu hafalkan baik-baik, saudara. Ya, siap-siap ya. Anda harus hafalkan kata ini. Dengerin baik-baik. Triangular, fibrocartilage, kompleks. Ayo coba sebutin sendiri. Triangular, fibrocartilage, kompleks. Bener gak sih Kas nyebutnya? Iya, triangular, fibrocartilage, kompleks. Udah hafal? Karena saya tuh berhari-hari lupa terus itu, saudara. Hafal saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin lihat saya berapa hari ini, mungkin worship night yang lalu kemarin Anda lihat saya pakai koyok di tangan. Kelihatan? Mungkin teman-teman yang sangat peduli nanya lah, Pak, tanganmu kenapa? Nah, itu sebenarnya kan sejak pulang dari Israel, artinya udah sebulan lebih, saudara, 6 minggu. Nah, saya nggak tahulah salah pak, katanya Bang Lukas ini, Om Lukas ini, Tabib Lukas itu overuse. Tangannya kebanyakan dipakai, saudara. Nggak tahu dipakai apa, saya nggak tahu lah. Nah, triangular fibrocartilage complex itu adalah sebuah ligamen. Ligamen itu apa toh? Otot. Sebuah otot di sinilah ya, di sini. Nah, itu robek, saudara. Robek. Pak, kamu ngomong apa sih, Pak? Ya. Tadi sebelum saya kemari, saya tuh agak terlambat, tapi saya sempat nanya sama Ibu Ruth, saya sempat nanya Pak Nelson, Bu Cakup. Kalau kita bikin 10 hari seperti ini, kamu punya expectation gak sih? Dan mereka itu nyaut satu kata yang ini Anda gak usah hafalkan, karena Anda sudah hafal. Mereka bilang gini, supranatural. I'm expecting supranatural. Nah, tadi apa namanya? Yuk coba saya tes, hafal gak? Triangular fibrocartilage complex ya. Nah, saya mau tunjukin sesuatu. Kemarin itu ini painful yang sangat sakit banget sejak saya pulang dari Israel. Ada hari-hari di mana nyut-nyutan parah, saya sampai enggak bisa tidur. Saya pengen beneran ini beneran. Saya sudah rasanya sakit banget, painful banget. Saya lebrek itu 200 mili nggak ngaruh, saudara. Saya rasanya pengen ke dapur ngambil pisau motong tangan, saudara. Sakit sekali. Ngetik sakit. Asal Anda tahu, semalam saya buka botol tuh nggak bisa. I will show you supernatural. Dan saya cuma mau bilang, itu anak saya tuh sampai tiap kali nyenggol saya, maaf papa. Nak, yang sakit kiri, bukan kanan. Itu udah kayak orang Niniwe ini, membedakan tangan kiri, tangan kanan, tidak bisa anak saya bingung, saudara. Tadi hafal namanya apa? Lulus ujian Anda ya. Tapi ini yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Kemarin Tuhan tuh kan bilang gini ya, Roh Kudus itu datang ke rumah itu, ke rumahmu. Bukan nungguin engkau kudus, siap, prepare King Coils, kopi yang enak, baru dia mau masuk. Enggak. Justru namanya Roh Kudus karena dia mau datang. Dan setelah itu dia mau nata hidupmu. Ini ligamen yang robek mana nih dibenerin, hati yang robek mana dibenerin, sakitmu yang mana dibenerin. Makanya Tuhan tuh bilang gini, Yohanes 14 bilang gini, aku akan mengirimkan kamu penolong. Aku akan mengirimkan kamu seorang penolong. Nah, kata penolong ini seperti saya bilang kemarin adalah artinya gini, stand by your side forever, selamanya, untuk apapun dalam hidupmu. Nah, kenapa saya bilang
tadi triangular fibrocartilage complex tadi ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini sih. Nah, saya mau berkata, gak kompleks sama sekali kok buat aku. 6 minggu ini ya, saya itu Lukas tuh bingung. Sebentar sakitnya di sini, sebentar di sini, sebentar di baliknya. Gini nggak bisa, gini nggak bisa, gini nggak bisa, gini nggak bisa. Pak Ferry tahu lah, ya saksinya banyak kok. 6 minggu Anda tahu semua lah, 6 minggu kok. Ya, Benny udah mijet, Lukas udah mijet. Nah, dengerin ini baik-baik. Tiba-tiba saya duduk di sana. Nah, yang kompleks itu apa sih? Tidak ada yang kompleks buat aku. Tidak ada yang kompleks buat aku. Enggak ada yang kompleks buat aku. Hari ini kau datang dengan kompleks apapun, kekusutan apapun di hatimu, di hidupmu, engkau punya masalah yang ruwet, kompleks banget. Beberapa sakit painful itu disebut kompleks, apalah sindrom Cinderella kompleks, sindrom apa kompleks. Kenapa? Karena ngurainya susah. Dibenerin di sini istilah medisnya, istilah saya bilang komplikasi. Kata komplikasi itu kan dari kata kompleks ya. Komplikasi. Kalau dikasih obat ini mahnya sakit. Dikasih obat mah nanti muncul di yang lain gitu. Dikasih obat mah sakit di yang lain lagi. Itu namanya kompleks. Jadi kayaknya serba salah gitu. Ditoel di sininya dulu, kayak kemarin dipijat di sini pindah ke sana sakitnya. Itu namanya kompleks, nggak kelar-kelar. Kepala sama ekornya nggak tahu di mana. Dan ini yang tiba-tiba ketika saya duduk di sana, nah coba tenanan saudara, coba itu remes botol itu. Loh kok bisa ya? Dan Tuhan cuma bilang gini, tidak ada yang kompleks kan? Tidak ada yang kompleks toh. Tidak ada yang too complicated kan buat aku. Tidak ada yang too complicated kan buat aku. Dalam hidupmu gak ada yang too complicated buat dia. Kau punya masalah apapun, saya cuma mau Anda hafalkan kata ini dan Anda ingat, tidak ada yang too complicated for him. Gak ada. Mari pejamkan matamu saudara. Saya gak tahu masalahmu apa. Saya gak tahu sakitmu di mana. Saya tidak tahu traumamu di mana. Saya tidak tahu kau punya sakit apa. Kau tidak tahu. Penolong dalam kelemahan. Tapi Anda mau yang supranatural, maka definisi supranatural saya kasih satu definisi malam ini yang Tuhan ajari saya. Supranatural artinya there is no too complicated untuk dia. Dan malam ini kalau engkau datang dengan sesuatu yang engkau bilang Tuhan, this one is too complicated. Aku datang dengan sesuatu kondisi yang sangat kompleks, yang sangat complicated. Aku punya masalah yang sangat kompleks. Aku punya masalah yang aku tidak tahu caranya ngurai. Aku punya dosa dan kejatuhan, aku punya pelanggaran, aku punya sakit yang kompleks sekali, menahun dan kompleks. Pendarahan yang 13 tahun ku bawa dan aku tidak tahu caranya nyembuhinnya, seperti wanita itu. Aku punya kejatuhan yang terus aku jatuh karena aku tidak tahu kok benernya akarnya apa, root cause-nya apa. Kalau di kelasnya GGB kan diajarin cari mental block-nya, root cause-nya apa, akarnya apa. Aku gak tahu caranya nyari akarnya apa. This is too complicated for me. Atau kau datang dengan sakit penyakit. Pak, saya datang dengan penyakit yang lebih serius dari ligamen injurismu. Yes, fine. Tapi saya cuma mau bilang supernatural means gak ada yang terlalu complicated buat dia.
Kalau kau datang dengan kondisi seperti itu dan kau mengharapkan yang supranatural seperti Ibu Ruth dan Pak Nelson katakan malam ini, kau datang dengan sakit, kau datang dengan kondisi mungkin sakitnya di fisik atau di mental atau di batin atau di hatimu. Pokoknya kalau kau mendefend hidupmu ya, Tuhan, it's too complicated. Kalau di Facebook itu kan ada status, it's too complicated. Kalau itu mendefine hidupmu dan kau mengharapkan yang supranatural malam ini, saya undang kau bangkit berdiri di tempatmu, saudara. Kau bangkit berdiri di tempatmu. Karena tidak ada yang terlalu complicated buat Tuhan. Tidak ada yang terlalu complicated buat Tuhan. I give you satu definisi yang luar biasa yang Tuhan ajari saya malam ini. Supernatural means there's nothing too complicated. Dan kalau kau benar-benar butuh kesembuhan, kau butuh didoakan, dan kau butuh miracles, kau butuh yang supranatural, kau maju ke depan. Kau maju ke depan. Kau datang dengan sakit penyakit, maju ke depan, saudara. Kalau kau punya datang dengan sakit, kau duduk sebelah kiri. Kalau kau datang dengan masalah apapun yang menurutmu hidupku Tuhan, I am too complicated, kau berdiri sebelah kanan. Aku punya masalah yang kompleks banget Tuhan, lebih serius dari triangular fibrocartilage kompleks itu. Kau berdiri di sebelah kanan. Penolong dalam penuntun pada kebenaran-Mu, bukan kuat gagahku, api hembusan. Identified Roh Kudus ketika Yesus berkata aku akan mengirimkan penolong, atau ayat yang berkata dia menolong dalam kelemahan kita, itu menggunakan kata parakletos, bahasa Yunani. Para itu artinya stand by your side, satu pribadi yang sangat dekat, paling dekat, ada di sampingmu selamanya. Stand by, karena dia stand by sampai selamanya. Dan kletos itu artinya dipanggil untuk, callingnya. Jadi ini Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang memang assignmentnya, penugasannya, panggilannya. Dia pribadi yang luar biasa, yang maha kuasa. Sekali lagi tidak ada yang too complicated untuk dia. Dan dia dikirim Tuhan dalam hidupmu dan hidup saya untuk jadi orang yang paling dekat, pribadi yang paling dekat. Stand by our side in our daily every single days sampai Maranatha. Mestinya dia akan jadi satu pribadi yang paling dekat, yang sedikit-dikit kita panggil Holy Spirit. Tanganku sakit. Sayangnya sebenarnya dalam hidup anak-anak Tuhan ini justru seringkali jadi sebuah pribadi yang mestinya paling dekat. Dengerin baik-baik. Ini teguran buat saya. Bahkan tadi Tuhan tuh seperti gini. Ketika Tuhan bicara tentang ayat, Tuhan bilang gini, mestinya aku ini pribadi yang paling dekat. Kau berkata kau hamba Tuhan yang sangat obses dengan aku. Itu yang saya selalu katakan pada anak-anak semuanya. I'm very obsessed with the Holy Spirit. Dan ini yang Roh Kudus tiba-tiba tempelak saya sore tadi. Kamu kalau nyiapin khotbah lebih banyak tanya Google kok daripada tanya aku. Katanya aku yang paling dekat.
tanganmu sakit, kenapa harus sampai 6 bulan, 6 minggu? Karena lu nggak nanya Roh Kudus, tanganku sakit. Saya sampai harus MRI di dalam kurungan sejam hanya untuk mendapatkan satu kalimat yang tadi Anda hafalkan, saudara. Triangular fibrocartilage complex. Kata itu saya dapatkan harus masuk dalam MRI sejam, saudara. Laporannya cuma itu, triangular fibrocartilage complex, robek. Yang Anda harus hafalkan malam ini, karena saya susah payah menghafalkannya. Tapi dengar baik-baik, ternyata kalau engkau berkata, Tuhan, hatiku sakit, Tuhan, ini trauma sekali di sini. It's very painful. It's too complicated. Akhirnya aku tidak bisa jalanin hidup seperti ini. Mau ngomong pun tidak terucap. Saya berkali-kali bertemu dengan orang untuk konseling, satu kata pun nggak terucap. Kenapa? Too complicated. Dan malam ini cuman saya mau bilang, features dia adalah di sini, di sebelah, menolong kau, dan dia berkata, gak ada yang too complicated. Gak ada yang too complicated. Saya cuma minta piano dan violin, semuanya berperkara dengan Tuhan. Pejamkan matamu, dan saya ajak yang di depan bilang, Tuhan, penyakit ini tidak complicated buat engkau. Tuhan, masalahku ini tidak complicated. Anakku ini tidak complicated buat engkau. Kejatuhanku ini tidak complicated. Keuanganku problem ini, financial problem ini, utangku ini tidak too complicated. Sakitku ini tidak complicated. Ini tidak complicated, Tuhan. I need you. Tolongi aku, Tuhan. Tolongi aku.